Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pada sore hari ini, Kamis, dalam ibadah Bible Study. Kita persiapkan hati kita mohon hadirat Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Angkat pujian yang mengatakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, ya Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak
sembah bagimu. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah namamu, terpuji. Haleluya. Tuhan, tinggallah sertaku. Haleluya. Haleluya. Katakan, Tuhan, tinggallah sertaku. Tuhan, tinggallah sertaku. Hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Tuhan, tinggallah sertaku. Hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Haleluya. Katakan, Tuhan, tinggallah sertaku. Tuhan, tinggallah sertaku. Hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati,
Semua apa yang Kau bebankan pada setiap kami selesaikan dengan baik. Kami mohon penyertaan Roh Kudus. Kami mohon pimpinan Roh Kudus. Kami mohon kekuatan Roh Kudus. Mampukan kami untuk kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Tiba saatnya Engkau akan berbicara pada setiap kami, ya Tuhan. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Taruh perkataan-Mu di dalam mulut bibir hamba-Mu. Biar perkataan-Mu itu Tuhan isi hati-Mu sendiri yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya pemberitaan kebenaran firman-Mu di dalam tangan kuasa. Haleluya. Amin. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam setiap pikiran kita, di dalam setiap benak kita, tentu banyak keinginan-keinginan atau kerinduan-kerinduan, baik itu dalam bentuk jasmani maupun yang non jasmani, yang semuanya itu untuk kenyamanan. Yang semuanya itu untuk kenyamanan, untuk kebaikan hidup kita dan orang-orang yang kita kasihi. Dan itulah isi doa kita. Itulah isi doa kita. Ya, itulah format doa yang terus kita naikkan dari hari ke hari. Setiap kita merindukan, menginginkan hal-hal yang jasmani maupun hal-hal yang non jasmani, yang itu akan membuat nyaman bagi kehidupan kita dan orang-orang yang kita kasihi. Jadi ini adalah satu bentuk kekhawatiran atau ketakutan dari orang percaya. Kalau kita atau orang-orang yang kita kasihi nanti mereka akan mengalami suatu ketidaknyamanan di dalam hidupnya. Mungkin dia akan menderita, dia akan sengsara, dia akan masuk dalam pencobaan-pencobaan. Nah, inilah yang seringkali menjadi momok bagi kita, ketakutan, kekhawatiran kita. Maka ketika kita berdoa, kita selalu mendoakan hal-hal seperti itu. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, kita sendiri, ya orang-orang yang kita kasihi. Bagaimana supaya Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka? Bagaimana supaya Tuhan melindungi mereka? Bagaimana supaya Tuhan menghadirkan damai sejahtera di dalam hidup mereka, hidup kita semuanya? Ya inilah isi doa yang kita naikkan. Dan memang ini bukan sesuatu yang salah. Saya tidak mengatakan ini sebagai sesuatu kesalahan. Tetapi coba mari kita merenungkan. Ya, mari kita merenungkan. Bagaimana kalau misalnya isi doa kita itu lebih luas lagi, menjangkau banyak orang, menjangkau banyak pihak yang kita doakan. Bahkan bagaimana kita pernah berpikir dan kita wujudkan di dalam doa kita. Kita mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Kita mendoakan orang-orang yang berseberangan dengan kita. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Coba kita renungkan. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kita mendoakan orang-orang yang sedang konflik dengan kita, orang-orang yang sedang berselisih dengan kita, kita doakan. Bahkan orang-orang yang memusuhi atau membenci kita, itu kita doa. Ya. Kita berpikir pun mungkin tidak pernah berpikir untuk mendoakan mereka itu, apalagi melakukan dalam tindakan nyata mendoakan mereka. Mungkin kecil sekali.
Nah, ini pelajaran baik yang saya alami, saya rasakan. Pelajaran yang baik yang saya rasakan. Ya, ketika saya setiap malam berdoa, kayak seperti diingatkan, iya ya, doaku kok itu aja. Ya, memang itu tidak salah. Tetapi bagaimana doa yang saya naikkan, doa yang Bapak Ibu naikkan itu menyentuh orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita, bahkan orang-orang yang menganiaya kita. Kita berpikir dengan spektrum yang lebih luas. Jadi apa yang saya sampaikan ini kiranya bisa membawa Bapak Ibu Saudara atau menyadarkan Bapak Ibu Saudara bahwa saya akan membawa masuk hidup Bapak Ibu Saudara, masuk dalam level yang tinggi dari hidup kekristenan. Saya akan mengarahkan, saya akan membawa Bapak Ibu Saudara masuk dalam level yang tinggi dari hidup kekristenan. Jadi kita kelasnya sudah berbeda dengan Kristen kebanyakan. Kita sudah bukan hanya mendoakan diri kita, orang-orang yang kita kasih, tapi kita pun mulai memikirkan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang berseberangan dengan kita. Kita doakan. Ya, tentu ada pertanyaan, apa penting kita melakukan doa seperti itu? Apa penting kita mendoakan mereka? Ya, dan memang jawabannya akan sedikit sulit. Akan sedikit sulit kalau Bapak Ibu Saudara belum mengalami sendiri. Ya, artinya dalam kehidupan nyata Bapak Ibu Saudara memang punya musuh atau orang-orang yang memusuhi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang seringkali melukai hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sering menghadapi mereka, pasti harusnya kita berpikir, saya doakan mereka. Ya. Maka saya katakan, jawabannya akan sulit kalau Bapak Ibu Saudara belum pernah punya pengalaman seperti itu. Ya, dimusuhi banyak orang, ya seringkali dirugikan, dikecewakan. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, pasti ada sesuatu pelajaran rohani yang luar biasa di balik apa yang diajarkan Tuhan. Ini kan diajarkan Tuhan. Ya. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di balik apa yang diajarkan Tuhan. Karena kalau memang tidak ada gunanya, nggak mungkin Tuhan mengajarkan kepada kita. Ya. Yang mulia Tuhan Yesus tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tidak mungkin. Jadi pasti semua yang diajarkan Tuhan kepada orang-orang percaya, pada murid-muridnya saat itu, pasti memuat nilai-nilai rohani, memuat nilai-nilai kebenaran yang luar biasa. Dan hal ini yang membedakan, hal ini yang seringkali membedakan kekristenan dengan bukan kekristenan. Justru hal ini yang membuat nilai kekristenan itu menjadi agung, menjadi mulia. Karena kita diajarkan bagaimana kita harus mendoakan musuh-musuh kita. Ya, sekalipun kebanyakan kita tidak pernah atau jarang kita memikirkan hal ini, tetapi kita harus mau mengakui bahwa ini diajarkan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 44. Injil Matius pasal 5 ayat 44. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, kalau ayat di atasnya kan dikatakan ayat di atasnya, kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, ini mungkin perjanjian lama, ya. Tetapi Injil yang adalah kekuatan Allah, kuasa Allah, mengajarkan jauh lebih tinggi nilainya daripada
yang diajarkan dalam kitab Perjanjian Lama, Taurat, kasihlah sesamamu. Kita bukan hanya mengasihi sesama, kita justru disuruh kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang menganiaya. Ini bukan membenci, menganiaya. Jadi ada tindakan fisik yang kita rasakan. Ada tindakan nyata fisik yang dirasakan oleh orang percaya, yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci kita, oleh musuh-musuh kita. Tetapi Tuhan mengatakan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini salah satu ajaran Tuhan Yesus yang mungkin tidak ditemukan pada ajaran agama lain atau filosofi lain. Mungkin ya, karena saya tidak belajar ya, mungkin tidak ditemukan. Ini sangat luar biasa. Ketika kita memahami kebenaran ini, cara berpikir kita dipagari oleh kebenaran ini. Jadi sehingga kita sulit membenci orang lain, itu sulit. Maka kita katakan, kalau kamu membenci sama dengan membunuh. Ya. Jadi betapa agungnya, betapa mulianya apa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Dan Bapak Ibu Saudara, sekalipun belum bisa melakukan, belum bisa mengerjakan hal ini, tapi saya berharap jangan sampai Bapak Ibu Saudara tidak tahu ya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara tidak tahu kebenaran ini. Ya, kita harus tahu bahwa ada satu kebenaran yang mengajarkan kita bagaimana kita mengasihi musuh kita dan bagaimana kita mendoakan mereka yang menganiaya. Meteraikan itu di dalam benak kita. Ya, kalau kebenaran semacam ini mencengkeram hati kita, pikiran kita tidak mudah akan melakukan kesalahan. Kita tidak akan liar mengumbar nafsu kita untuk membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Oh, tidak mudah. Bahkan mungkin tidak bisa. Ya kalau misalnya Tuhan hanya mengajarkan sesuatu yang standar, ya kasihlah sesamamu, ya kalau dia berbuat baik kamu harus berbuat baik, itu standar. Ya kalau kamu sering dikasih berkat oleh mereka, kamu juga harus memberi berkat pada mereka, itu standar, itu sangat standar. Maka Tuhan mengajarkan sesuatu yang tidak standar, yang intinya berbeda, memiliki nilai yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh filosofi lain atau agama lain. Ya. Dan disinilah letak keunggulan kekristenan. Ya, sekali lagi kalau Tuhan mengajarkan sesuatu yang standar, ya kita nggak menemukan keunggulan dari kekristenan itu, kita nggak menemukan, dan akhirnya kita nggak beda jauh dengan mereka itu. Ini ajaran atau perintah Tuhan yang harus kita pahami, sekalipun mungkin kita belum bisa melakukan. Ya, tapi tentu kita harus merindukan. Ya, apa susahnya sih kita mendoakan? Coba kita renungkan, apa sih susahnya kita mendoakan orang yang menganiaya kita? Kan kita nggak keluar dana, nggak keluar biaya, nggak keluar sesuatu. Hanya mulut kita yang menyampaikan doa untuk mereka. Ini kan hanya masalah di perasaan. Masalah hanya di perasaan. Bagaimana kita belum bisa melupakan kejahatan mereka. Di situ saja masalahnya. Ya, sama-sama mengucapkan kata, sama-sama mengucapkan kalimat. Kalau kalimat doa itu tuh mendoakan orang yang menganiaya kita, apa susahnya? Ya, ini kan hanya sekali lagi masalah perasaan, suasana hati kita yang belum rela kalau kita belum membalas. Nah, ini yang seringkali ada dalam diri kita. Ini yang membuat kita menjadi rusak. Ya.
Jadi ajaran atau perintah Tuhan ini tentu bukan tanpa alasan disampaikan kepada muridnya. Tentu bukan tanpa alasan. Ya. Saya mempelajari hal ini. Ada beberapa pesan. Ada beberapa pesan yang mau disampaikan lewat kebenaran itu. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan. Itu ingat. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan. Dalam bentuk apapun. Baik itu ucapan, persekusi, atau penghinaan, atau melecehkan orang lain, atau baik itu dalam bentuk fisik secara langsung. Tidak, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Jadi orang Kristen harus mengerti hal ini dengan pasti. Ya. Tuhan mengajarkan lebih baik kita diam, kita berdoa, ada di ujung kaki Tuhan. Kita berdoa. Kita tidak diajarkan dengan cara-cara duniawi, misalnya demo-demo yang anarkis, tidak diajarkan. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Ya. Bahkan ketika tuan kita, atasan kita memperlakukan kita dengan sangat buruk, kita tidak boleh melawan, kita hanya mendoakan. Ya. Disinilah unggulnya apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan itu akan menunjukkan keunggulan kekristenan, ya, dan membawa orang percaya masuk dimensi baru dalam kehidupan yang tidak ditemukan oleh filosofi lain, tidak ditemukan. Yang kedua, dengan ajaran itu kita diingatkan bahwa setiap kita harus memberikan kesempatan orang lain untuk berbalik dan bertobat. Sekalipun dia telah memusuhi kita, menganiaya kita, tetap kita memberikan kesempatan buat mereka untuk berbalik dan bertobat. Ya. Berat kan jadi orang Kristen? Berat. Kita tidak diajarin melawan sekalipun kita dalam posisi benar. Kita bisa membayangkan kalau kejahatan dilawan kejahatan, ya. Coba kita bayangkan, kalau kejahatan kita lawan kejahatan, kekerasan dilawan kekerasan, maka akan terjadi keributan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Tidak akan pernah ada ujungnya. Karena saling membalas, saling melukai. Satu pihak merasa lebih benar dari pihak lain. Ya, nanti satu pihak merasa lebih kuat dari pihak lain. Ya sudah, yang terjadi akan saling membalas. Tidak akan pernah ada ujungnya. Maka Tuhan Yesus tidak menghendaki, jangan doakan mereka, orang-orang yang menganiaya kamu. Kasihilah musuh-musuhmu dengan cara yang bermartabat. Memang ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memang belum banyak tantangan dan pencobaan yang dia alami. Ya, ini di Injil Matius pasal 5. Itu di awal-awal pelayanan beliau belum merasakan pencobaan, belum merasakan tantangan atau penderitaan yang dihadapi. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa membuktikan ucapan itu. Dan itu dibuktikan ketika Tuhan Yesus menjelang kematiannya di kayu salib, seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 23. Ya. Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika Tuhan Yesus diperlakukan seperti itu, dihina, disakitin, dilukai, dan dia naik di kayu salib menjelang kematiannya, Tuhan Yesus bisa mengucapkan kata ini yang sangat luar biasa. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi orang-orang yang menyalibkan dia, orang-orang yang menganiaya dia di pemandangan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti apa yang mereka lakukan.
Justru Tuhan Yesus prihatin terhadap orang-orang yang menganiaya dia. Bukan kebencian yang ada di dalam diri Tuhan, bukan dendam yang ada di dalam diri Tuhan, tetapi keprihatinan. Ampuni Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba bagaimana Bapak Ibu Saudara menangkap apa yang disampaikan Tuhan? Bagaimana kita menangkap kalimat yang diucapkan Tuhan di kayu salib ini? Ketika kita nyata menghadapi hal yang sama, ketika kita dikhianati, ketika kita dianiaya secara fisik, kita dianiaya, padahal kita dalam posisi yang benar, mampukah kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan Tuhan? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa, luar biasa apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tidak, Tuhan Yesus tidak mengajarkan. Tuhan Yesus tidak mengajarkan penyelesaian suatu masalah dengan pedang, dengan kekerasan. Tidak. Tidak. Disinilah keunggulan kekristenan. Disinilah keunggulan kekristenan. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kita hanya bisa berdoa biar Tuhan yang akan campur tangan, biar Tuhan yang akan ambil alih segala perkara. Kalau memang Tuhan izinkan kita harus menderita dan mengakhiri hidup seperti itu, ya udah kita serahkan. Toh setiap kita akhirnya memang mati. Setiap kita memang harus mengakhiri hidup dengan cara yang berbeda. Mungkin ada orang-orang percaya yang mengakhiri hidup dengan cara seperti itu, dan Tuhan tidak membela, Tuhan biarkan. Seperti Stefanus ketika dia mati di rajam batu, dia tidak minta pembelaan, tapi Tuhan memperlihatkan dia melihat kemuliaan. Ya, di langit dia melihatkan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah membayangkan untuk kita membalas kejahatan dengan kejahatan, karena tidak diajarkan di dalam kekristenan. Bahkan ketika kita dicaci maki, mungkin kita lebih baik diam. Ya, mungkin satu kata kita emosi, mungkin bisa kita langsung emosi bisa, tapi setelahnya itu kita harus diam. Jangan kita menuruti emosi kita. Jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini sangat dalam maknanya. Sangat dalam maknanya. Kalau orang punya nurani yang bersih, kalau orang punya nurani bersih, dari golongan apapun dia, dari agama apapun dia, pasti dia akan mengagumi apa yang diajarkan Tuhan. Pasti dia kagum apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengerti kebenaran ini, mari kita belajar. Mari kita mengarahkan pikiran kita ke sana. Kita melengkapi cara berpikir seperti itu. Cara berpikir kita diperlengkapi seperti itu. Ingat, Tuhan Yesus ketika disalib dia mengatakan, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Tuhan Yesus mengajarkan, doakan orang-orang yang menganiaya kamu. Kasihilah para musuh-musuh. Kebenaran-kebenaran ini harus ada di dalam benak kita. Dan kalau memang kita diizinkan masuk dalam aniaya, tapi kita bisa membuktikan bahwa kita bisa mendoakan mereka, ya, kita benar-benar dengan tulus kita mendoakan orang-orang yang menganiaya kita mengasihi musuh-musuh kita, maka Tuhan akan sungguh bahagia. Dia akan mengatakan, aku sudah menemukan sosok. Ya, Tuhan akan mengatakan, aku sudah menemukan sosok yang bisa menjiwai apa yang aku ajarkan dan melakukan dalam tindakan nyata. Tuhan akan bangga. Tuhan akan bangga. Ya. Tentu orang-orang yang sudah bisa melakukan hal ini, orang-orang yang sudah melakukan hal ini, mereka pasti bukan orang sembarangan.
pasti bukan orang sembarangan. Rasanya mereka bukan orang Kristen baru. Mereka tentu orang-orang yang sudah melewati panjangnya pergumulan hidup ini, dan mereka pasti orang-orang yang sudah sering berjalan bersama Tuhan. Ya. Dan orang-orang seperti ini, kalau dia ada di dalam pelayanan, kalau orang-orang seperti ini ada di dalam pelayanan sebuah gereja, pasti mereka tidak memiliki kepentingan apapun. Pasti. Orang seperti ini tidak memiliki kepentingan apapun. Baik itu kepentingan untuk keuntungan diri sendiri, ya, kepentingan untuk keuntungan secara materi bagi dirinya, atau mungkin kepentingan supaya namanya berkibar, atau mungkin kepentingan supaya pengikutnya banyak. Pasti dia nggak berpikir ke sana. Dia tidak berpikir ke sana. Yang ada di dalam pikirannya, bagaimana dia bisa menggenapi kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidupnya. Ya, betapa luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang sudah bisa mendoakan orang-orang yang menganiaya dirinya, pasti orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Ya, jadi orang yang sudah bisa mendoakan orang yang menganiaya dirinya, mereka pasti orang-orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Bagi dia sudah tidak ada lagi target yang harus diperjuangkan. Tidak ada target yang harus diperjuangkan berkenaan dengan kebutuhan jasmani. Tidak ada. Dia pasti sudah tidak ada target dalam hidupnya untuk urusan-urusan jasmani. Tetapi untuk urusan rohani pasti ada. Bagaimana dia terus menggeliat supaya dia bisa mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Pasti ini yang ada di dalam hidupnya. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara. Kita belajar. Setiap kita ini selalu ada kesempatan. Ya, sekali lagi saya katakan, setiap kita ini selalu ada kesempatan untuk marah. Selalu ada kesempatan untuk membalas kejahatan orang lain. Selalu ada kesempatan untuk melukai orang lain. Selalu ada kesempatan untuk menghina atau merendahkan orang lain, karena kita juga sudah dihina dulu. Pasti ada kesempatan. Nah, masalahnya adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara menggunakan kesempatan itu. Memang ketika Bapak Ibu Saudara dilukai, dikhianati, memang Bapak Ibu Saudara seperti dihalalkan, diizinkan untuk membalas. Ya, mungkin orang lain akan memahami kalau kita membalas. Tapi kalau kita mengerti kebenaran itu, jangan kita berpikir membalas. Jangan kita berpikir membalas. Ya, maka di depan saya katakan selalu ada kesempatan. Tetapi bagaimana kita menggunakan kesempatan itu? Kalau kita memiliki kekuatan, kita memiliki kemampuan, kita memiliki kekuatan untuk membalas, tetapi kita memilih diam, tidak membalas, waduh, orang akan kagum. Orang pasti akan kagum. Ya, orang pasti akan kagum. Tetapi jarang kita menemukan hal-hal seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam kita mengasihi musuh kita, mendoakan orang-orang yang menganiaya kita masuk satu hal yang itu pun sulit kita lakukan, yaitu apa? Mengampuni. Semua ini harus diawali dari apa? Mengampuni. Kalau kita belum bisa mengampuni, mustahil kita bisa mengasihi. Kalau kita belum bisa mengampuni, mustahil kita bisa mendoakan orang yang menganiaya kita. Jadi tahap awal itu mengampuni. Nah, di sini kita yang sering tidak lulus. Ya. Di
Di sini sering kita tidak lulus. Banyak orang percaya sulit mengampuni. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang sepuh, yang udah senior pun kadang sulit. Dia katakan, aduh aku susah. Dia teramat sangat jahat dan melukai. Jadi sulit mengampuni. Padahal Alkitab katakan kita harus mengampuni. Apapun seberapa kuat kesalahan yang dilakukan orang lain, tetap wajib hukumnya untuk mengampuni. Jangankan mendoakan orang yang menganiaya kita, mengampuni saja belum tentu bisa kita. Jangankan mengasihi musuh kita, mengampuni saja belum tentu bisa. Dan inilah masalahnya. Ya, seringkali mengampuni itu diucapkan, oh ya aku mengampuni, diucapkan di mulut, di bibir, tapi dari lubuk hati yang paling dalam dia belum bisa mengampuni. Nah ini repot. Ya, repot. Ya, kalau kita renungkan ya, saya ini sering merenungkan ya kebenaran ya, yang hal-hal yang sederhana saya renungkan. Ya misalnya mengampuni. Coba Bapak Ibu renungkan. Ketika Bapak Ibu mau mengampuni orang lain yang bersalah, itu apa yang hilang dari Bapak Ibu saudara? Coba renungkan. Dengan mengampuni itu ada gak sesuatu yang hilang? Apakah tabungan kita terus berkurang? Kekayaan kita berkurang? Atau harga diri kita berkurang? Coba kita renungkan saja. Dengan kita mengampuni orang yang memusuhi kita, menganiaya kita, adakah sesuatu yang hilang dari diri kita? Tidak ada kan? Nggak ada. Secara materi nggak ada yang hilang. Tetapi justru itu orang sulit mengampuni. Saya juga heran. Ya saya bersyukur saya termasuk orang yang mudah mengampuni. Ya bukan ini promosi atau membanggakan, tapi saya merasakan saya termasuk orang yang mudah mengampuni. Sekalipun saya juga orang yang kadang-kadang agak teledor juga, tapi kesini saya harus mulai berhati-hati. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mengampuni orang, adakah sesuatu yang hilang dari Bapak Ibu Saudara? Saya hanya berkata, saya hanya mengatakan, orang-orang yang sulit atau tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain adalah orang-orang yang memanjakan perasaannya. Udah itu jawabannya. Dia adalah orang yang memanjakan perasaannya. Dia akan memuaskan perasaannya kalau dia sudah bisa membalas sakit hatinya. Jadi persoalannya hanya di perasaan. Dia belum bisa mengampuni kalau dia belum bisa membalas sakit hatinya. Udah panjang kan akhirnya. Dan ini tidak diajarkan oleh Tuhan, sama sekali tidak diajarkan. Jadi sebaiknya Bapak Ibu Saudara jangan mengklaim, jangan mengatakan pengikut Kristus kalau masih seperti itu, mendendamnya masih kuat, tidak bisa mengampuni. Jangan kita mengatakan kita murid Kristus, tidak, jangan. Ya, memang sakit hati itu bisa, saya juga bisa sakit hati, tapi jangan sampai mendendam terus nggak bisa mengampuni, harus bisa. Ya. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni, kita nggak mungkin bisa mengasihi musuh, kita nggak mungkin bisa mendoakan orang yang menganiaya, padahal itu diperintahkan oleh Tuhan. Dan kalau kita tidak bisa melakukan hal ini, ya sudah, kita akan menjadi orang Kristen kebanyakan. Orang Kristen dengan standar dunia, bukan standar Kristus. Jadi orang Kristen tapi standarnya standar dunia, bahkan mungkin lebih rendah dari standar dunia. Dan Bapak Ibu saya nggak boleh bangga, tidak boleh bangga. Oh saya orang Kristen, tidak boleh. Ya, karena Bapak Ibu saya masih punya satu batu sandungan yang tidak bisa selesaikan, yaitu mengampuni orang lain. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 3. 1
1 Petrus pasal 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, ini ayat ini lebih lagi membuat kita agak bingung juga. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, ini kita bisa pahami karena di Matius tadi sudah disebutkan, ya. Ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan karena Matius 5 tadi sudah mengatakan seperti itu. Atau caci maki dengan caci maki, oke, kita memahami, kita mengerti, sekalipun sulit untuk melakukannya. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Loh, coba, bagaimana kita ini dicaci, kita tuh diperlakukan dengan tidak adil, kita dijahati, kita dicaci, kita dianiaya, tapi Alkitab katakan hendaklah kamu memberkati. Coba, apa yang dimaksud dengan memberkati di sini? Ya. Apa? Rasul Petrus mengatakan demikian, apa yang dimaksud dengan memberkati? Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, mari kita berpikir dengan cara berpikir yang sangat rohani. Ya, kalau kita bicara berkat, itu jangan langsung pikiran kita, oh sesuatu yang jasmani. Oh jangan, tidak selalu. Ya, misalnya kita dianiaya, kita dicaci maki, mari, hendaklah kamu memberkati. Terus kita di rumah bikin kue, terus kita antar pada orang yang caci maki kita, atau kita antar kepada orang-orang yang jahat pada kita. Memang bisa, itu bisa. Tapi tentu berkat ini bukan itu. Bisa. Tapi tentu bukan itu, bukan berhenti pada di situ. Ya. Tentu gini Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara dalam posisi benar dan ada orang lain yang jahat pada kita, padahal kita baik dengan orang itu, ya, kita baik dengan orang itu, tapi dia itu jahat pada kita, dan kita punya teman-teman, ya, ketika kita dijahatin orang-orang sekitar kita tuh melihat, duh, Bapak kan benar, kok dia jahat ya? Padahal Bapak melakukan apa yang baik. Nah, jadi ketika kita dijahati orang yang kita perlakukan dengan baik, orang-orang sekitar kita melihat itu. Dan juga teman-teman mereka yang melakukan kejahatan terhadap kita, pasti dia juga melihat. Ya misalnya si A, dia menjahati saya, padahal saya sudah sangat baik sama dia, sama si A. Saya bisa menolong, ya, saya sangat perhatian. Tapi dia ternyata jahat. Dia mencaci maki saya. Nah, ketika dia melakukan ini, pasti ada orang yang melihat tindakan itu. Apakah itu istrinya atau teman-teman dekat dia. Sementara saya juga gitu. Mungkin istri saya lihat, anak-anak saya lihat, orang-orang teman dekat saya lihat. Nah, disinilah respon kita yang akan menentukan. Kalau misalnya ketika kita dijahati, kita tidak membalas kejahatan itu, dan justru kita memberkati dia. Artinya kita mengucapkan tutur kata yang manis, ya. Kita diam. Dan ada saatnya orang yang menjahati kita, orang yang mencaci maki kita, itu salah satu keluarganya atau saudaranya mengalami masalah, dan kita menolong mereka, kita tolong mereka, perbuatan baik kita tunjukkan, pasti dia akan menyesal menjahati kita. Nah, perbuatan baik yang kita lakukan inilah yang dikatakan memberkati. Nah, pasti orang-orang sekitar saya, ya, orang-orang sekitar kita yang melihat kita diperlakukan seperti apa, apakah itu anak kita, istri kita, suami kita, teman-teman dekat kita, dia akan diberkati melihat apa yang saya lakukan.
Dia akan geleng-geleng. Kok bisa ya Pak ya? Bapak disakiti, Bapak dilukai, tapi Bapak masih tulus. Bapak masih menolong dia, luar biasa. Nah, tindakan inilah yang memberkati. Tindakan inilah yang memberkati. Nah, nanti teman dia juga melihat, loh, itu kan yang kemarin kamu jahati, kamu maki-maki, dia bisa menolong kamu. Jadi teman-temannya juga diberkati. Tentu kalau dia nuraninya bersih, dia akan mengatakan, orang ini baik, bukan baik, sangat baik, sangat baik. Ya, jadi inilah hendaklah kamu memberkati. Itu artinya tunjukkan respon yang benar supaya respon kamu itu dilihat banyak orang dan itu memberkati, bukan hanya pada dia, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara, misalnya Bapak Ibu Saudara sebagai pembicara di mimbar, seorang hamba Tuhan bisa melakukan hal itu, wah enak. Ketika khotbah itu enak karena pernah melakukan hal itu, pernah merasakan hal itu. Ya, makanya saya selalu katakan, teman-teman dekat kita ini, teman-teman dekat saya ini orang-orang baik, ya, orang-orang yang rendah hati, orang murah hati, orang setia, jujur, ya, nggak bermasalah. Makanya saya katakan, Anda ini jadi pembicara gampang karena hidup Anda baik. Ya, seorang pembicara di mimbar itu modalnya hanya satu, ya bukan hanya satu, salah satu yang terpenting, hidupnya baik. Peragam hidupnya baik, jangan pernah menipu, merancang kejahatan, kasar, berkhianat, jangan. Menghormati perkawinan, enak. Yang penting lagi, mudah mengampuni. Ya. Jadi inilah respon kita, ini yang memberkati, hendaklah kamu memberkati, itu maksudnya. Nah, di sini dikatakan memberkati bisa saja dalam bentuk materi. Ternyata setelah dia maki-maki kita, mempermalukan kita, keluarganya bermasalah dan tidak ada orang yang bisa nolong. Nah, kita yang bisa kita lakukan, kita berikan pertolongan semaksimal mungkin, semaksimal mungkin. Untuk menunjukkan reputasi kekristenan kita, kualitas kekristenan kita. Dia tahu, wah luar biasa. Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, kalimat yang mengatakan untuk itulah kamu dipanggil, artinya setiap orang percaya itu diizinkan harus melewati masalah seperti ini. Orang percaya seperti diwajibkan melalui hal seperti itu, melewati kehidupan yang sangat sulit, yang untuk sebagian orang dianggap aneh. Tetapi inilah yang dikehendaki Tuhan. Untuk itulah kamu dipanggil. Jadi seolah-olah orang Kristen itu harus lewat masa seperti itu. Kita harus punya musuh, ya. Kita harus dimusuhin orang, kita dianiaya orang, kita dilecehkan orang, kita dihina, dikhianati. Nah, seolah kita tuh dipanggil untuk mengalami hal seperti itu. Dan itulah, dalam kesempatan itu juga kita diberikan kesempatan untuk memberi berkat. Untuk memberi berkat. Untuk memberkati yang dikatakan. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, jadi ketika kita mendapatkan perlakuan yang begitu jelek, ya, dihinalah, dikhianatilah, ya, dilukailah, dianiayalah, itu berkat. Kita harus menganggap berkat. Saya merenungkan, kok bisa ya dikatakan berkat? Karena gini Bapak Ibu Saudara, karena setiap perlakuan orang terhadap kita, setiap perlakuan buruk orang terhadap kita, itu sebetulnya diizinkan Tuhan. Itu akan membuktikan kesabaran kita. Ini akan bisa membuktikan kesabaran kita.
akan membuktikan bagaimana kita mudah mengampuni, akan membuktikan bagaimana kita murah hati. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah disakiti orang, dilukai orang, dianiaya, dirugikan, Bapak Ibu Saudara tidak ada kesempatan untuk membuktikan. Coba gimana? Cara membuktikan kalau Bapak Ibu Saudara sabar gimana? Coba saya tanya. Bapak Ibu Saudara bilang aku ini sabar. Membuktikan kalau Bapak Ibu sabar gimana? Bapak Ibu harus disakiti orang, harus dilukai orang, dan ternyata kita tidak marah, kita bisa mengampuni, dan itulah baru kita membuktikan. Jadi ketika orang Kristen, orang percaya melewati hal ini, itu berkat. Itu berkat. Karena dengan kejadian-kejadian itu, Bapak Ibu Saudara dan saya bisa membuktikan kesabaran kita. Ya, ketika kita dilukai, dikhianati, sampai mungkin orang dekat kita tidak bisa memaafkan, tetapi kita bisa mengampuni, kita bisa mendoakan, dan kita bisa memberkati mereka. Orang lain akan heran. Itulah berkat. Ya, jadi saya baru mengerti Bapak Ibu Saudara. Mari kita memiliki cara pandang seperti Tuhan Yesus memandang. Kesulitan-kesulitan yang dihadirkan dalam hidup kita, itu kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita kokoh. Untuk membuktikan bahwa kita jujur. Sekalipun secara materi kita kekurangan. Gaji dipotong 50%, kebutuhan anak meningkat. Kita harus ngurus orang tua, ngurus mertua. Keadaan sulit. Justru disitulah Bapak Ibu Saudara membuktikan Bapak Ibu Saudara tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak menghalalkan segala cara. Kita nggak perlu korupsi, kita nggak perlu nipu orang lain. Ya, jadi kesulitan-kesulitan hidup itu harus kita pandang dari segi positif. Ini berkat. Di sini saya akan membuktikan bahwa saya orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau nggak ada kesulitan ini, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara hidup dengan orang yang baik, wah, mertua baik, anak-anak baik, menantu baik, semuanya baik, secara materi kecukupan, tidak pernah ada orang yang melukai kita, tidak pernah ada orang yang merugikan kita, tidak ada orang yang berkhianat pada kita. Kita tidak teruji, kesabaran kita tidak teruji, murah hati kita tidak teruji, sifat mengampuni kita tidak teruji. Coba kejujuran kita tidak pernah diuji, kan belum teruji karena kita tidak pernah lewat hal seperti itu. Coba renungkan kebenaran ini. Ya. Jadi kalau ada orang-orang jahat yang diizinkan Tuhan ada di sekitar saudara, orang-orang yang bengkok hatinya ada di sekitar Bapak Ibu Saudara dan saya, itu harus kita anggap itulah ujian yang harus saya lewati. Itu yang dihadirkan Tuhan di dalam hidup kita, yang saya harus lulus. Ya, saya tidak boleh salah dalam merespon hal ini, saya tidak boleh. Ya, jadi kalau kita ada di antara kita diperlakukan, mendapat perlakuan yang tidak adil dari siapapun, kalau ada di antara saat ini, kalau ada di antara saudara saat ini mendapatkan perlakuan tidak adil dari siapapun dalam bentuk apapun, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, apalagi jangan merancang pembalasan. Jalani saja, anggap itu berkat Tuhan yang dihadirkan dalam hidup kita. Itu berkat, karena justru lewat orang-orang seperti ini kita akan membuktikan murah hati kita. Kita akan membuktikan kesabaran kita. Itu yang kita bisa buktikan. Ya. Yang penting, ketika keadaan menjadi sangat ekstrim artinya sangat buruk bagi kita. Sepertinya kita kehilangan akal, kita tidak menemukan jalan keluar. Sepertinya, misalnya kita di PHK, anak kita sakit masuk rumah sakit, mertua atau orang tua juga sakit masuk rumah sakit, anak tidak dapat sekolah, kita di PHK, tidak dapat pesanan. Itu kan kondisi terjepit ekstrim yang banget. Ingat,
Jangan kita melakukan tindakan tercela. Jangan kita melakukan tindakan yang tidak terpuji. Pastikan saudara tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Pastikan saudara tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Percayakan semua itu pada Tuhan. Percayakan. Temui Tuhan di dalam kesendirian saudara. Temukan. Nanti Tuhan akan mengajarkan saudara bagaimana saudara harus melewati hidup yang sulit ini. Setiap kita ada kesempatan, setiap kita selalu ada kesempatan untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kualitas kekristenan yang berbeda dari kebanyakan orang. Tunjukkan itu, buktikan itu lewat perbuatan nyata kita. Lewat perbuatan nyata kita. Kita akan tunjukkan reputasi kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, apakah sebagai ayah, sebagai ibu, kalau Bapak Ibu Saudara berhasil menunjukkan hal ini, maka Bapak Ibu Saudara mewariskan nilai-nilai rohani yang tinggi buat anak-anak saudara, cucu menantu saudara. Saudara mewariskan nilai rohani yang tinggi. Ya. Jadi jangan hanya kita mewariskan sesuatu yang jasmani, tapi wariskan nilai rohani yang tinggi. Tunjukkan perbuatan Bapak Ibu Saudara. Ketika diperlakukan tidak adil pun bisa tetap bersyukur mengandalkan Tuhan. Tidak merancang kejahatan, kita bisa mengampuni bahkan mendoakan mereka. Ini berat. Tapi justru disinilah Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk melukis di dalam lembar kanvas hidup saudara dengan lukisan yang indah. Kita diberikan kesempatan untuk melukis di lembar kanvas hidup kita dengan lukisan yang indah. Mari kita membuat Tuhan tersenyum. Sekalipun kita masuk dalam pencobaan yang amat sangat berat, jangan memikirkan pembalasan. Ingat, kita harus mendoakan orang-orang yang menganiaya kita. Kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Itu yang diajarkan Tuhan. Ini ajaran yang agung dan mulia. Sulit dikalahkan, sulit dikerjakan, tapi bukan tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kita berjuang untuk bisa mewujudkan hal ini. Kita berjuang. Minta pimpinan Roh Kudus. Dan terus dengarkan kebenaran-kebenaran firman yang kuat. Terus dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kuat, yang akan membuat saudara kuat, tidak cengeng tapi kokoh. Dan hampiri Tuhan lewat misbah doa yang saudara bangun, maka saudara akan kuat dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang. Haleluya. Terasa dunia ini hampa. Terasa dunia ini hampa, tiada bermakna, semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Katakan, terasa dunia ini, terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu
hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, melukis permata di rengkumu, rencana jiwaku, tembakkan rinduku. Di tepi kitabmu ku gapai madu, belakang langit biru. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, melukis permata di rengkumu, rencana jiwaku, tembakkan rinduku. Di tepi kitabmu ku gapai madu, belakang langit biru. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, melukis permata di rengkumu, rencana jiwaku, tembakkan rinduku. Di tepi kitabmu ku gapai madu, belakang langit biru. Belakang langit biru. Belakang langit Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau telah berbicara pada setiap kami. Memang kami dipanggil untuk melakukan hal-hal yang sulit, yang kelihatannya tidak bisa kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan, di balik itu semua Engkau menyiapkan berkat bagi kami, berkat kekal. Itulah harta surga kami yang harus kami kumpulkan. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukan. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus kuatkan dan teguhkan kami untuk kami menghadapi pencobaan hidup yang begitu berat ini. Sekalipun bagaimana beratnya hidup ini, kami mau tetap hidup seturut kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau melukai hati-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati setiap kami yang mendengarkan khotbah ini ya Bapa. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati usaha kami, Engkau memberkati anak cucu menantu kami. Apapun yang kami kerjakan biar menjadi berhasil, dan biar ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan kasih. Kau pakai Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara. Berikan beliau-beliau ini hikmat marifat yang dari surga, biar beliau mampu Tuhan mengatasi
pandemi COVID ini dengan baik dan segera membawa bangsa ini masuk dalam hidup normal yang kita nantikan. Semuanya akan berjalan, semua akan berlangsung dengan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.